Mengenal psikologi orang pemalu. Rasa malu adalah emosi, sifat, atau insting alami manusia. Hampir semua orang pasti pernah merasa malu, setidaknya sekali dalam seumur hidup. Misalnya saat tidak sengaja melakukan tindakan ceroboh di depan banyak orang, atau harus berinteraksi dengan orang yang memiliki status sosial lebih tinggi, atau lawan jenis. Namun, orang yang sifat dasarnya pemalu cenderung merasa malu dalam berbagai macam situasi. Orang-orang tersebut juga seringkali merasa khawatir tentang pandangan orang lain terhadapnya, cenderung menarik diri dari interaksi sosial, dan biasanya akan menunjukkan gejala fisik seperti jantung berdebar, sakit perut, atau berkeringat saat berinteraksi di lingkungan sosial yang baru. Mengapa seseorang bisa memiliki sifat pemalu? Penyebabnya munculnya itu sifat pemalu masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Thalia Alley, seorang profesor genetika perilaku perkembangan dari King's College London, percaya bahwa rasa malu sebagai temperamen, dan temperamen adalah bagian dari kepribadian. Alley mengungkapkan bahwa sifat pemalu hanya dipengaruhi oleh gen sebesar 30%. Sisanya didapat sebagai respon terhadap lingkungan yang lebih ia tekankan sebagai faktor munculnya sifat tersebut. Apa perbedaan pemalu dan introvert? Oke, sekarang gue jawab di video kali ini. Sifat pemalu berakar dari rasa cemas akan pandangan orang lain terhadap diri sendiri. Sementara itu, introversion adalah preferensi seseorang untuk memperoleh energi, yaitu berasal dari dirinya sendiri. Sekilas, orang yang pemalu dan introvert terlihat sama karena keduanya cenderung menghindari interaksi sosial. Namun, keduanya memiliki dorongan yang berbeda. Introvert memiliki untuk menghindari aktivitas sosial karena mereka lebih mudah lelah saat dikelilingi banyak orang. Mereka butuh waktu sendiri untuk mengembalikan energinya. Saat berinteraksi, tak semua introvert memiliki sifat malu. Bisa aja seseorang introvert senang dan pandai bersosialisasi, namun tenaganya lebih mudah terkuras jika harus menghabiskan waktu terlalu lama dengan orang lain. Sementara itu, orang yang pada dasarnya bersifat pemalu menghindari aktivitas sosial karena mereka takut akan pandangan orang lain terhadap dirinya. Mereka cenderung mengkritik diri sendiri dan terlalu banyak berpikir, atau disebut juga overthinking. Apakah menjadi pemalu adalah hal yang buruk? Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak yang masih beranggapan bahwa sifat pemalu adalah kelemahan yang harus diperbaiki. Pasalnya, orang pemalu acap kali dianggap sulit berhubungan dan bersosialisasi dengan orang lain. Anggapan tersebut pun memang tidak sepenuhnya salah, namun mengatakan sifat pemalu sebagai kelemahan juga tidak benar karena merupakan bentuk emosi yang sangat wajar. Justru, sifat ini bisa mendatangkan beberapa keuntungan dalam situasi dan kondisi tertentu. Orang yang memiliki sifat ini biasanya lebih sensitif akan perasaan dan emosi orang lain sehingga membuat mereka menjadi pendengar yang baik, terutama saat orang lain sedang bercerita. Selain itu, sifat pemalu juga mendatangkan antisipasi lebih akan sesuatu. Ini artinya, orang yang pemalu diyakini memiliki kewaspadaan lebih tinggi terhadap resiko. Mereka dapat membuat sebuah keputusan yang lebih baik jika memahami baik-baik resikonya. Sifat ini bukanlah suatu hal yang negatif selama tidak menyebabkan masalah, dan berarti dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini menjadi masalah adalah ketika rasa malu sudah sangat mengganggu atau bahkan berkembang menjadi gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial dapat menimbulkan berbagai emosi negatif, seperti rasa takut dan cemas berlebihan. Pikiran negatif ini akan terus membayangi mereka lebih lama, bahkan sampai berminggu-minggu. Sementara rasa malu biasa tidak selalu disertai dengan pikiran negatif. Gejala gangguan kecemasan sosial sangat mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Bahkan untuk sekedar berbicara pada kasir di toko aja, penderitanya akan merasa panik dan mengalami gejala fisik yang parah. Kondisi ini yang membutuhkan perawatan medis dari dokter. Sementara orang pemalu hanya menunjukkan sifatnya pada situasi tertentu, dapat mereda sendiri dan dikendalikan, juga dapat dihilangkan dengan membangun kepercayaan diri. Thank you, like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.